Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al-Utsman Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Siswa hebat sekalian, pada video kali ini kita akan belajar tentang praktik dalam membuat kertas kerja akuntansi perusahaan dagang. Nah, kertas kerja di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ini termasuk di dalam tahap pengitisaran, di mana di tahapan ini kita coba untuk menganalisis ya transaksi-transaksi yang sudah dicatatkan sebelumnya. Nah, kertas kerja adalah suatu kertas yang memiliki kolom-kolom yang direncanakan secara spesifik untuk menghitung seluruh data akuntansi, di mana data tersebut akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Ada dua metode dalam penyusunan kertas kerja. Yang pertama yaitu metode akun itisar laba rugi, dan yang kedua dengan metode akun harga pokok penjualan atau HPP. Nah, kolom di dalam kertas kerja itu sendiri ada 5. Yang pertama neraca saldo, kedua AJP atau ayat jurnal penyesuaian, 3 neraca saldo disesuaikan, 4 kolom laba rugi untuk akun rekening nominal seperti pendapatan dan beban-beban. Kemudian yang kelima yaitu kolom neraca untuk akun atau rekening real. Contohnya adalah pendapatan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Agar kita lebih memahami bagaimana cara membuat kertas kerja, mari kita mencoba untuk mempraktekannya. Mohon disimak dengan baik. Nah, di sini kita sudah punya soal akuntansi perusahaan dagang ya, yaitu perusahaan dagang Larasati, di mana di sini sudah diketahui neraca saldo per 31 Desember 2017. Ini posisi neraca saldonya dalam ribuan ya. Artinya apa? Kalau di sini tertulis kas sebesar 65.000 ya, ini dibacanya adalah 65 juta rupiah ya, dan seterusnya. Oke, di sini saldonya sudah benar ya, di mana neraca saldo ini harus antara debit dan kreditnya ini harus seimbang. Di sini adalah totalnya untuk posisi di debitnya. Berarti di sini ada 2.854.150.000 rupiah. Begitu pula dengan posisi di kredit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan kertas kerjanya, terlebih dahulu kita pastinya harus membuat jurnal penyesuaiannya, karena memang di dalam neraca saldo ini ya, ketika tanggal 31 Desember 2017 atau akhir periode ya, ada informasi untuk penyesuaian ya. Di sini ada 6, yaitu penyesuaian perlengkapan, penyesuaian premi asuransinya ya, beban yang sesungguhnya untuk asuransi, kemudian ada penyusutan peralatan, ada pinjaman ya. Kemudian di sini di mana ada bunganya yang harus dibayar ya, kemudian ada hutang gaji dan sisa persediaan barang dagang. Karena memang untuk di perusahaan dagang ingat ada namanya sistem periodik dalam perhitungan ya jumlah persediaan barang dagang, di mana kalau menggunakan sistem periodik berarti akan dihitung ya persediaan barang dagangnya berdasarkan periode tertentu, misalnya 1 bulan sekali ya, 2 bulan sekali atau seterusnya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita dapat melihat ya, ini sudah ada jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya ini juga ya, kalau membuatnya ini menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan akun laba rugi ya, atau itisar laba rugi. Kemudian ada jurnal penyesuaian dengan pendekatan akun HPP atau harga pokok penjualan. Nah, jurnal penyesuaian ini penting sekali dalam membuat kertas kerja, karena nantinya perbedaan 2 pendekatan ini, ingat tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, sama pendekatannya dengan pendekatan kertas kerja ya. Kertas kerja pun juga menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kertas kerja tanpa akun HPP ya, di mana tanpa akun HPP itu artinya menggunakan ikhtisar laba rugi, dan kertas kerja dengan akun HPP, karena nanti tinggal kita sesuaikan saja ya dengan jurnal penyesuaian. Baik, siswa hebat ya, di sini jurnal penyesuaiannya ya, sudah ada beban perlengkapan tadi, penyesuaian perlengkapan ya, beban perlengkapan dan perlengkapan, kemudian penyesuaian premi asuransi ya, di mana di sini ada beban yang sesungguhnya, kemudian sisanya atau depositnya adalah asuransi dibayar di muka. Kemudian
peralatan ya. Di sini tadi ada informasi penyesuaian yaitu penyusutan peralatan ya. Kemudian ada beban bunga ya, kemudian ada utang bunga, beban gaji, utang gaji ya. Dan kemudian di sini ada penyesuaian untuk ini ya, persediaan barang dagang. Oke, nah coba diperhatikan di sini untuk pendekatan akun laba rugi atau tanpa akun HPP yang disesuaikan adalah dua akun ini ya, persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Sementara yang AJP ya, ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian dengan akun HPP. Nah, coba diperhatikan lebih banyak yang disesuaikan ya. Tidak hanya persediaan barang dagang awal dan akhir, tapi juga ada akun yang menyangkut ya atau yang menyusun harga pokok penjualan. Apa saja itu? Ada pembelian, transport atau biaya angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian ya. Nah, di sini ini harus dihafalkan ya, apa saja akun-akun yang menyusun HPP. Jadi HPP ini tersusun dari persediaan barang dagang awal yang akan menambah HPP, persediaan barang dagang akhir yang akan mengurangi HPP, pembelian yang akan menambah HPP, transport pembelian yang akan menambah HPP, potongan pembelian yang akan mengurangi HPP. Kalau menambah berarti biasanya HPP-nya posisinya di debit ya. Kalau dia sifatnya mengurangi, biasanya posisi HPP-nya ada di kredit. Nah, apabila sudah dibuat jurnal penyesuaiannya, maka selanjutnya kita dapat membuat kertas kerjanya. Nah, yang pertama kita akan membuat kertas kerja tanpa akun HPP. Ya, dimana kalau tanpa akun HPP artinya kita akan membuatnya ya berdasarkan ayat jurnal penyesuaian juga dengan pendekatan akun laba rugi atau ikhtisar laba rugi. Oke, kita masukkan saja dulu ya neraca saldonya dulu ya. Ini sangat mudah sekali, tinggal kita masukkan saja semuanya. Nah, di sini jangan lupa nomor akunnya juga dimasukkan. Sebenarnya kalau untuk neraca saldo ini ya sama saja ya antara kertas kerja yang menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi maupun yang menggunakan pendekatan HPP ya, sehingga ini sekalian saja untuk bisa kita masukkan ya. Nah, kalau sudah kita masukkan neraca saldonya di dalam kertas kerja masing-masing ya, selanjutnya kita akan memasukkan penyesuaiannya. Nah, yang pertama kalau tanpa akun HPP ya, kita ambil dari jurnal penyesuaian pendekatan akun laba rugi. Nah, di sini ada beban perlengkapan dan perlengkapan, ini kita masukkan 1,2 ya. Kalau tidak ada di dalam neraca saldonya, maka kita perlu menambahkan akun baru di sini ya. Langsung dimasukkan di dalam sini. Kemudian perlengkapannya dikredit. Beban asuransi, jangan lupa untuk memasukkan nomor akunnya ya. Beban asuransinya 2.500.000, kemudian asuransi dibayar di mukanya, dikreditkan 2.500.000. Selanjutnya beban penyusutan peralatan ya, jumlahnya tadi 12.250.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya selanjutnya adalah beban bunga dan utang bunga ya. Di sini juga tidak ada utang bunga ya, adanya utang dagang sama utang bank. Maka kita menambahkan lagi di sini. Kemudian ada beban gaji sama hutang gaji.
Utang gaji juga tidak ada ya di sini ya. Berarti kita tambahkan lagi. Tadi ada beban gaji, maka langsung dimasukkan saja ke sini ya. Berarti nanti ini langsung masuk ke utang gaji. Jumlahnya adalah 1.500.000. Berarti beban gajinya juga bertambah 1.500.000. Oke. Nah, di sini kalau sudah dimasukkan untuk bagian ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan itisar laba ruginya ya. Oke, itisar laba ruginya berarti tinggal masukkan saja debit sama kreditnya ya. Ini ada sedikit revisi angkanya. Untuk debitnya 107.500 ya, atau 107.500.000. Untuk kreditnya adalah 150 juta. Nah, di dalam persediaan barang dagangnya, nah di sini kebalikan dari itisar laba rugi ya posisinya. Karena di sini persediaan barang dagang awalnya 107.500, maka ini harus dikreditkan dulu ya sehingga habis kan. Nah, 107.500, kemudian sisanya tadi ya didebitkan yaitu 150 juta. Oke, nah di sini coba kita cek ya, apakah sudah benar. Karena untuk melihat kebenarannya tetap kita harus mengecek apakah angkanya sudah seimbang atau tidak. Nah, ini sudah dapat kita lihat ya, angkanya sudah seimbang. Oke. Nah, di sini ya ini untuk kertas kerja tanpa akun HPP ya atau itisar laba rugi. Nah, kalau yang dengan akun HPP ya ini sebenarnya nanti tinggal memasukkan yang sama, hanya perbedaannya di itisar laba rugi. Oke, sebelum kita masuk ke kertas kerja yang akun HPP, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan di dalam penyesuaian, berarti selanjutnya kita tinggal menghitung neraca saldo penyesuaiannya. Ini yang tidak ada perubahan, bisa kita masukkan seperti biasanya. Oke. Jadi kalau ini tinggal 150 juta ini ya. Kemudian ini tinggal 1.500. Kemudian di sini tinggal 8 juta. Kemudian di sini ini kredit sama kredit, berarti tinggal dijumlahkan saja 34.750. Kemudian di sini sama ya. Nah, biar kita untuk mempercepat saja ya. Sebenarnya kita bisa mengcopy pastenya. Kalau memang tidak ada perubahan ya sama sekali. Oke. Ini beban gaji bertambah ya. Kemudian kalau tidak ada perubahan di sini, tinggal kita copy paste saja. Nah, kalau yang ini sama ya. Nah, ini berarti tinggal berapa? Di sini itisar laba ruginya. Ini lebih di kredit ya posisinya ya. Coba kita cek apakah seimbang. Nah, di sini seimbang ya. Jadi insya Allah sudah benar. Nah, kalau sudah kita buat neraca saldonya ya, kemudian jurnal penyesuaiannya ya, kemudian neraca saldo disesuaikannya sudah kita masukkan juga. Kita akan masukkan ke dalam kolom rugi laba dan neraca. Untuk kolom rugi laba yang kita masukkan adalah akun-akun nominal. Nah, apa saja akun-akun nominal di dalam akuntansi perusahaan dagang? Di sini ada penjualan ya. Kemudian retur penjualan. Kemudian ada potongan penjualan. Kemudian ada pembelian. Ada transport pembelian, ada potongan pembelian,
Terus semua beban-beban ya di ini dimasukkan. Ini bisa saja kalian copy paste juga boleh ya. Tapi hati-hati kalau biasanya di sini ada rumusnya. Kalau kita mengcopy di sini harus copy values ya, values. Agar nanti yang muncul adalah angkanya, bukan rumusnya. Oke, ini semua beban-beban dimasukkan ya. Ada beban perlengkapan, beban gaji ya, beban penyusutan. Oke. Nah, utang tidak dimasukkan ya. Kemudian jangan lupa ikhtisar laba ruginya kita masukkan juga. Nah, ini sudah kita jumlahkan ya. Oke. Ini kita jumlahkan ya. Ternyata kalau dari sisi kredit ini lebih kecil daripada debit. Nah, kalau kreditnya lebih kecil daripada kredit artinya apa? Posisinya adalah laba atau rugi? Rugi ya, sehingga posisinya ada di sini selisihnya ya. Debit dikurangi kredit. Nah, ini ruginya. Jadi kalau posisinya ada di kredit ini artinya mengalami kerugian ya. Kalau posisinya ada di sebaliknya yaitu di debit ya, di mana kreditnya lebih besar daripada debitnya, maka posisinya adalah laba. Oke. Nah, untuk mengeceknya ini benar atau salah ini seharusnya juga nanti posisi angkanya ini juga sama ya. Oke, untuk yang neraca kita akan memasukkan akun-akun realnya. Apa saja akun-akunnya? Nah, ini yang belum dimasukkan ke dalam rugi laba. Ini sisanya kita masukkan semua ke posisi atau kolom neraca ya. Kasih kepadamu wahai guruku atas semua pengabdianmu. Nah, kalau yang ini sudah dimasukkan ya ke rugi laba, maka kita tidak memasukkannya. Ini juga semuanya sudah dimasukkan ke rugi laba, berarti sisanya bagian utang ini ya. Nah, di sini ya, kalau di neraca ini kebalikan dari rugi laba ya. Posisi yang lebih besar adalah di kreditnya, debitnya lebih kecil, sehingga untuk selisihnya posisinya ada di debit. Nah, di sini angkanya sama ya, 480.150.000. Berarti di sini posisinya sama, rugi. Nah, ini ya. Alhamdulillah. Nah, di sini kalau kita sudah buat yang berdasarkan kertas kerja tanpa akun HPP, tinggal kita membuat kertas kerja dengan akun HPP. Baik, demikian pembahasan kali ini. Untuk pembahasan kertas kerja dengan akun HPP, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.